Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, suster, adik-adik yang terkasih, selamat sore. Selamat sore Romo. Kita hari ini merayakan Ekaristi bersama seluruh gereja di Kuskupan Agung Jakarta untuk mengadakan misa requiem. Yang misa hari ini 8 romo, di samping romo dari Samadi, ada juga romo dari Bengkulu, Romo Anton. Boleh berdiri Romo Anton supaya kelihatan wajahnya. Nah, beliau bertugas di paroki Santo Paulus Pinang Raya, Bengkulu Utara, yang sedang membangun gereja itu Kapel Santa Maria Putri Hijau. Ya, jadi kita ingin mendukung karya di Bengkulu. Terima kasih Romo, tentu juga bersama romo-romo. Kita hari ini punya intensi khusus untuk Bapak Suci, tetapi juga kita Gereja Kuskupan Agung Jakarta 7 hari lalu berduka. Romo paling sepuh di Kuskupan Agung Jakarta yang sudah menjadi imam tahun 63, Romo Stanislaus Suto Panitro. Ini mungkin Romo Suto lagi ngomong, Bapak Uskup, nanti kita Bapak Paus nanti kita janjian ya meninggalnya. Mungkin Romo Suto ngajak Bapak Suci ketika salaman di katedral. Ya, saya kira 2 orang yang penuh rahmat, 2 orang yang setia berjuang, concernnya sama, orang miskin. Romo Suto dan Bapak Suci kita itu selalu mengatakan keberpihakannya kepada mereka yang tersingkir, mereka yang kadangkala kita anggap lemah, itulah mereka. Maka kita bawa semua intensi-intensi kita dalam Ekaristi ini dan biarkan Tuhan yang mendengarkan semua harapan kita. Mari kita mohon ampun dulu atas segala dosa dan kelalaian kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah
dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah, pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepadamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.
ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat malam Romo. Ya, saya mau berbagi sedikit ya. Pengalaman saya tidak sebanyak Romo Nofrin nanti ya. Setidaknya saya sudah berjumpa salaman ya, dalam bentuk salaman tangan langsung ya, 4 kali ya. 4 kali. Itu terjadi 2 kali sebelum saya tugas sebagai misdinar dan sebagai diakon. Terakhir ketika Paskah 2023, ya Paskah terakhir beliau secara besar ya di Plaza Santo Petrus. Ya. Lalu yang momen kedua lainnya adalah ketika baru pertama kali tiba di Itali dan ketika hendak pulang dari Itali. Jadi diawali dengan berjumpa dan diakhiri juga dengan berjumpa dengan beliau. Saya masih ingat sekali pengalaman pertama berjumpa dengan beliau. Saya sebenarnya tidak terlalu awalnya ya, tidak terlalu terkesan gitu ya. Oh paus ya sudah, karena orang banyak pengen berebut. Lalu kami dapat kesempatan khusus gitu ya. Beliau pulang dari memberikan renungan Angelus, lalu sebelum makan siang bertemu dengan para frater yang baru tiba dari berbagai dunia, baru tiba lalu berjumpa sebentar, lalu salaman satu-satu. Pesan dia satu sederhana, tolong belajar bahasa Italia yang baik. Ya, itu bahasa Italia itu Devi imparare bene Italiano. Supaya apa? Supaya ketika tinggal, supaya belajar di sana sungguh-sungguh memahami. Lalu ketika saya salaman, rasanya tuh tangannya halus sekali ya. Tangan itu halus. Tangannya Romo Edi tadi saya salaman kalah halusnya. Paus itu tangannya halus sekali, lalu mukanya memang muka yang mencerminkan kebijaksanaan dan ya karismanya sangat terlihat. Namun ketika saya semakin belajar 5 tahun di sana, melihat sosok beliau, mempelajari bagaimana pandangan beliau, ya refleksi beliau, saya itu semakin semakin melihat Tuhan dalam diri beliau. Saya belajar satu hal, bagaimana aku mengasihi Allah melalui caraku mengasihi sesama. Itu yang beliau tunjukkan, memperlakukan sesama manusia itu dengan sangat jelas. Semua manusia dianggap sama. Dia nggak lihat apakah mereka yang ada di penjara, mereka yang gelandangan, mereka yang sakit, mereka yang apa itu. Semua sama Paus dianggap kamu itu manusia, kamu itu sesamaku, kita sama-sama anak Tuhan. Maka ketika melihat beliau datang ke penjara, ya, lalu ulang tahun terakhir makan bersama dengan para gelandangan yang ada di sekitar Santo Petrus itu, semakin meyakinkan saya, inilah cara mengasihi Allah ya lewat sesama. Maka Bapak Ibu saya itu tertarik dengan ya ada
satu post ya di sosial media itu yang saya share juga. Ya, bukan membandingkan tapi poin-poin penting dari ketiga paus terakhir. Bunyinya begini, Santo Yohanes Paulus kedua mengajarkan kita siapa itu Tuhan. Paus Benediktus ke-16 mengajarkan kita mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan. Ya, mengapa perlu mengasihi Tuhan. Dan Paus Fransiskus mengajarkan kita bagaimana aku mengasihi Tuhan. Maka belajar dari sosok beliau, ya saya sendiri belajar juga mengasihi Tuhan ya lewat sesama. Sekarang kita belajar dari Romo Nofrin, ya pengalaman beliau gimana. Silakan Romo Nofrin, terima kasih. Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara, adik yang terkasih. Buonasera. Waduh, nggak ada yang jawab ya. Buonasera. Latihan bahasa Italia sedikit ya bapak ibu ya. Buonasera. Buonasera. Nah ya. Artinya selamat sore ya. Selamat sore, selamat malam ya. Buonasera. Mengapa saya bilang gitu? Karena Bapak Suci selalu memulai segala sesuatunya dengan sapaan seperti itu. Ya. Buongiorno, selamat pagi, selamat siang, buonasera, selamat sore, selamat malam. Dan juga setiap kali dia berkhotbah atau selesai Angelus, minggu siang dari jendela itu ya. Kalimat berikutnya adalah non dimenticate, di pregare per me, yang artinya jangan lupa kalian doakan saya ya. Itu yang selalu diulang setiap kali khotbah, setiap kali renungan, dan juga setiap kali Angelus. Jadi Bapak Suci selalu meminta doa dari kita semua. Dan mungkin sekarang ya gantian ya Bapak Suci yang menjadi pendoa untuk kita semua. Ya. Jadi Bapak Suci jangan lupa berdoa bagi kami semua yang masih berziarah di dunia ini. Saya sungguh bersyukur dapat pengalaman bisa dekat dengan beliau. 2014 sampai 2020 saya berada di sana bersama dengan Romo Linus dan punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan beliau dalam perayaan Ekaristi. Puncaknya di tahun 2019 ketika saya diakon. Nah, kelebihan diakon ini daripada imam, diakon ini bisa melayani paus pada saat misa. Ya. Jadi yang bisa ada di sebelah kiri dan kanannya paus itu bukan romo, ya, tetapi diakon. Karena tugas diakon adalah melayani di altar. Ya. Maka saya, Romo Linus, sebagai diakon punya kesempatan. Dan kemarin sudah ditayangkan juga di sini ya foto saya melayani sebagai diakon mengangkat piala dalam perayaan Ekaristi di sebelahnya Paus Fransiskus ya. Itu sambil ngangkat piala itu keringatnya mengucur deras ya. Saya grogi bener Bapak Ibu ya, saya sampai waktu nurunin itu ini saya nyangkut-nyangkut di altar ya. Tangan kiri saya aduh nyangkut ya. Untuk mundur ke belakang ya. Jadi benar-benar satu, aduh ada fotonya. Ya. Nah ini pengalaman puncak buat saya ya, 20 Oktober 2019 sebelum COVID. Dan sebelum misa sempat bertemu dengan Bapak Suci, ya. Dia bertanya, kamu dari mana? Ya. Saya dari Indonesia Bapak Suci. Ya. Lalu dia berkata, hahaha Indonesia, ya kita akan ke sana. Ya. Waktu itu ngomong Oktober 2019, karena rencana memang waktu itu 2020 mau datang ke Indonesia. Tapi karena COVID ditunda, dan puji Tuhan terlaksana tahun kemarin kita bersama-sama menyambut paus yang hadir di Indonesia ya, untuk menyapa kita semua. Maka bicara tentang Bapak Suci banyak sekali yang bisa diceritakan. Bapak Ibu pasti juga ngikutin hari-hari ini banyak sekali kesaksian tentang hidup beliau. Setidaknya
yang paling sering muncul adalah kata kesederhanaan. Ya. Paus yang sederhana, bersahaja. Ya. Kita masih ingat ketika ke sini yang jadi bahan perbincangan salah satunya adalah jam tangan. Ya. Waktu dadah-dadah, ya, jam tangannya difoto. Bahkan ketika saya di mobil, di radio, ya, itu radio apa ya waktu itu ya, Gen FM, Jak FM ya, ngomongin tentang jamnya Paus. Jadi bahan perbincangan banyak orang, kesederhanaan beliau. Pilihan mobilnya juga. Di Italia yang dipakai itu mobil Fiat, warna biru, mobil kecil. Ya. Pengawal-pengawalnya lebih bagus, ya. Mobilnya hitam keren. Ya. Dia Fiat warna biru kecil, nggak pakai kaca film, ya. Jadi dari keluar kelihatan nggak pakai anti peluru, ya. Sangat sederhana, sangat bersahaja, menggambarkan Paus yang ingin dekat dengan umatnya sedekat mungkin. Ya. Oleh karena itu juga banyak ya protokol-protokol yang berubah. Ya. Tiba-tiba Paus datang memberikan pengakuan dosa di lapangan Santo Petrus. Ya. Tiba-tiba ada anak kecil yang datang ke atas, lalu kemudian Paus udah biarin aja. Ya. Nggak dihalangi, anak kecil yang datang malah menjadi bahan khotbahnya beliau. Ya. Jadi banyak spontanitas yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Dan justru menjadi inspirasi dia. Tuhan kayaknya pengen ngomong lewat kejadian-kejadian yang gak terduga itu. Dan baru saja tadi pagi juga saya melihat di YouTube, salah satu yang bagus juga, bahwa ternyata 18 bulan terakhir ini, Bapak Suci setiap malam selalu menelpon satu paroki di daerah Gaza, ya, di Palestina. Bahkan video call. Romo yang ada di sana, dokter, umat, setiap malam. Ya, untuk menunjukkan kedekatan beliau dengan orang-orang yang ada di sana. Ya, pertanyaannya, kalian makan apa malam ini? Ya, lalu dijawab, ya kami makan ini chicken wings, makan apa? Sayap ayam. Ya. Lalu ada obat-obatan apa enggak, cukup atau enggak? Ya. Jadi menunjukkan betapa dia pengen dekat, pengen hadir, pengen mensupport mereka yang sedang menderita, mereka yang miskin, mereka yang tersingkir. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur punya gembala yang begitu luar biasa seperti Bapak Suci. Ya, orang-orang mulai berteriak, Santo Subito, ya, yang artinya segera jadi santo. Ya. Ini udah mulai berteriak di lapangan Santo Petrus. Ya. Saya rasa nggak lama ya Bapak Suci akan menjadi santo. Kita lihat aja nanti ya beberapa tahun ke depan. Saya rasa banyak orang yang telah tersentuh dengan beliau dan kelak akan menjadi santo dalam gereja kita. Maka saudara-saudari terkasih, ini yang menjadi satu permenungan bagi kita. Paus Fransiskus mengajak gereja menjadi rumah sakit di medan perang. Ya, apa artinya? Ya, menjadi pembawa pengharapan di tengah segala suka duka, di tengah segala perjuangan umat. Ya, para pastor diharapkan gembala yang berbau domba, seperti kata Romo Aji bilang ya, gembala yang berbau domba. Di depan para imam, para pelajar yang ada di Roma, kalian para romo, diakon, seminaris, jadilah gembala yang berbau domba, jangan gembala yang berbau perpustakaan. Ya. Belajar penting, tetapi itu bukan segalanya. Ilmu yang kalian dapat harus turun, harus bisa dirasakan oleh umat yang ada di bawah. Ya. Maka ini semangat, ya, gereja mesti keluar, gereja nggak boleh berhenti. Kalau gereja berhenti nanti membusuk. Nanti gereja mati sendiri dari dalam. Maka betapa banyak peninggalan yang Bapak Suci telah wariskan kepada kita. Kita sungguh kehilangan yang mendalam atas kepergian beliau, tapi kita juga bersyukur bahwa kita diberikan banyak pelajaran, kita diberikan banyak contoh mengenai belas kasih, misericordia. Maka kalau bicara dekat dengan Paus, ya, Romo Edi sebenarnya juga nggak kalah, ya, dekat dengan Paus, bahkan pernah foto sama Paus, ya,
Saya nggak tahu ada fotonya apa nggak, Adri bisa ditampilkan juga ya. Ya, Romo Edi itu pernah juga ya foto sama Paus, dekat sekali dengan Paus ya. Walaupun ya jaraknya berbeda, tetapi setidaknya lewat hati itu dekat ya. Oh lagi dicari kayaknya Adri. Saya nunggu. Nah ini dia ya. Ini Romo Edi ya, foto sama Paus ini yang benar yang seperti ini ya. Romo Edi di belakang, Paus Fransiskus di depan ya. Inilah foto sama Paus yang sesungguhnya ya. Jadi dekat atau jauh ya tidak masalah ya. Saya rasa cinta kita akan Paus Fransiskus, mereka yang pernah ketemu atau nggak pernah ketemu, sama-sama merasakan betapa besar cinta kasih Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai wakil Allah di dunia ini. Dan mari kita lanjutkan peziarahan hidup kita. Kita semua dipanggil menjadi saksi kebangkitan. Mari kita belajar dari Paus Fransiskus yang luar biasa. Menjadi saksi kebangkitan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika panitia kedatangan Paus itu rapat siap-siap menyambut kedatangan beliau, kita itu berdiskusi mobil apa yang mau dipakai oleh Bapak Suci. Lalu segera ada yang menawarkan Alphard terbaru 2024. Tapi kedutaan Vatikan sudah dapat kode dari Bapak Suci, no, tidak mau dia. Turun Foxy, karena badannya Bapak Suci kan besar, maka mungkin mobil Foxy cukup dan pas buat Bapak Suci. Tapi sekali lagi Bapak Suci, no, tidak mau. Akhirnya turun ke Innova yang kita lihat, Innova putih. Kalau beliau waktu itu bilang no juga, saya akan tawarkan Avanza-nya Romo Haji. Siapa tahu mau pakai Avanza seorang Romo yang sudah stroke. Itu pasti Bapak Paus pasti langsung mau karena keberpihakannya. Ya. Saudara-saudari, seluruh dunia mencintai beliau. Tetapi bukan berarti ada yang tidak suka gitu. Tidak ada yang tidak suka. Ada juga yang mengkritik beliau karena kedekatannya pada orang-orang yang selama ini mungkin agak disingkirkan. Beliau menerima teman-teman LGBT, ya, lesbian, gay, transgender, bukan menerima untuk mensahkan hubungan mereka, tapi untuk memberkati mereka. Karena beliau bilang semua orang berhak dapat berkat Tuhan, semua orang. Dalam film The Two Popes itu kan Paus Fransiskus diomelin oleh Paus Benediktus waktu Paus Fransiskus masih jadi kardinal di Argentina. Karena Kardinal Bergoglio, beliau memberikan pelayanan komuni kudus kepada orang Katolik yang sudah cerai, terus nikah lagi, yang gagal perkawinannya. Jadi hidup dalam pernikahan kedua. Maka ditegur oleh Roma, oleh Paus Benediktus waktu itu. Maka jawaban beliau yang sangat saya ingat dalam film itu, komuni kudus itu bukan hadiah untuk mereka yang sudah baik hidupnya, untuk mereka yang sudah saleh. Tapi justru yang butuh komuni kudus itu adalah mereka yang sakit, mereka yang berdosa, mereka yang tersingkir. Maka ketika itu dalam film, Kardinal Bergoglio pengen mengundurkan diri jadi kardinal karena diomelin terus oleh Paus Benediktus yang agak galak itu. Karena Paus Benediktus kan agak konservatif dan tegas. Paus Fransiskus ini gaya pastoralnya lain sekali. Ya. Pembasuhan kaki yang biasanya bapak-bapak terhormat itu di depan diganti sama tahanan narapidana.
Dan diganti juga ada perempuannya. Diganti juga sama ada yang beda agama. Dikritik. Teolog-teolog dan kardinal dan romo-romo garis keras itu mengkritik, kok Paus Fransiskus mempraktekkan begitu. Jawabannya sederhana. Pembasuhan kaki itu adalah soal pelayanan. Kalau kita melayani orang, kita tidak pilih-pilih yang seiman, seagama, yang jabatannya bagus, bukan itu. Justru kalau mau melayani adalah kepada siapapun. Maka saya kira Paus kita ini luar biasa, prinsip-prinsip pelayanannya. Tadi pagi saya nonton Bapak Uskup Suharyo diwawancarai oleh Kompas TV. Kira-kira siapa pengganti Bapak Suci Paus Fransiskus? Lagian TV ngada-ngada juga nanya kayak gitu ya kan. Udah jelas gak ketebak siapa yang akan keluar di asap putih nanti ya. Bapak Uskup kita jawabannya sangat luar biasa. Bapak Suci Paus Fransiskus tidak akan tergantikan oleh siapapun. Wah, jawabannya keren kan? Tetapi mungkin nanti nilai-nilai teladan hidupnya bisa diteruskan, bisa dilengkapi oleh kardinal-kardinal yang lain ataupun nanti juga oleh paus berikutnya. Tapi tidak akan tergantikan. Siapapun, kalau ada tokoh yang hebat, itu pasti sulit untuk tergantikan. Tapi fungsi-fungsinya bisa diteruskan oleh lembaga ini, oleh gereja ini, oleh kardinal ini, oleh romo ini, oleh suster ini, di panti asuhan tertentu. Maka buat saya, betul jawaban Bapak Uskup kita, beliau memang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Hari Sabtu akan ada pemakaman, sesudah itu kita akan mulai memasuki masa yang penuh menegangkan. Kira-kira siapa yang akan terpilih sebagai penerus tahta suci. Maka kita berdoa terus buat gereja kita supaya nilai-nilai yang sudah baik diteladankan oleh paus kita lakukan secara nyata di keluarga, di komunitas imam, komunitas suster, dan juga di aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita sekalian.